nama saya Kanjita Permatasari dengan NIM 151 dan teman Saya Sherly Devi Meltaulia dengan NIM 165 dan saya Presida Carmelani dengan NIM 164. Kami bertiga dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah perencanaan pengembangan wilayah dan desa yang diambil langsung oleh Bapak Dr. Andus M. Kendri Widianto, MSI. Nah, untuk materinya yaitu mengenai pengembangan kawasan pulau-pulau kecil dengan studi kasus di Pulau Kadelupa, Wakatobi. Yuk langsung ke pembahasannya. Sebelum ke pembahasan, perlu diketahui latar belakang tentang pengembangan pulau-pulau kecil. Jadi, pulau-pulau kecil memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui sektor pariwisata, perikanan, dan perdagangan. Selain itu, pulau-pulau kecil juga penting untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara, terutama yang terletak di wilayah perbatasan. Namun, pengembangan kawasan ini menghadapi tantangan besar seperti keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas yang rendah, dan risiko kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang terintegrasi melibatkan semua pemangku kepentingan, serta berorientasi pada keberlanjutan agar potensi pulau-pulau kecil dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa merusak lingkungan. Materi selanjutnya ada pengertian pengembangan kawasan pulau-pulau kecil. Pengembangan kawasan pulau-pulau kecil adalah proses perencanaan dan pelaksanaan terpadu untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan. Pengelolaan ini mencakup perubahan ekosistem yang harus dijaga agar tidak merusak lingkungan alam sambil memberikan manfaat bagi masyarakat lokal dan negara. Pengembangan tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penegakan hukum dan kebijakan guna menjamin kelangsungan wilayah pulau kecil sebagai bagian dari kedaulatan negara. Pulau-pulau kecil didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagai pulau dengan luas maksimal 2.000 km persegi beserta ekosistemnya. Ciri khasnya meliputi ketidakisolasian, keterbatasan sumber daya udara, dan kerentanan terhadap bencana alam, serta aktivitas manusia. Pulau-pulau kecil di Indonesia terdiri dari pulau benua, vulkanik, dan karang yang memerlukan pendekatan pengelolaan spesifik sesuai karakteristik lingkungan dan sumber daya masing-masing. Materi selanjutnya, strategi pengembangan kawasan pulau-pulau kecil harus mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sosial ekonomi. Strategi utamanya yaitu meliputi 1. Pengembangan ekosistem berbasis konversi. Strategi ini menitikberatkan pada pemanfaatan potensi alam pulau kecil secara berkelanjutan dengan menjaga kelestarian ekosistem seperti terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau. 2. Penyusunan perencanaan terpadu dan penataan ruang. Strategi ini melibatkan pengumpulan data komprehensif dan penyusunan tata ruang yang mengintegrasikan wilayah darat dan laut, sehingga pemanfaatan sumber daya dapat diatur secara optimal dan tidak merusak lingkungan. 3. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas. Meningkatkan aksesibilitas pulau kecil dengan membangun pelabuhan, jalan, listrik, dan fasilitas air bersih agar mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat serta memudahkan arus barang dan jasa. Selanjutnya yang keempat, pemberdayaan lokal dan kelembagaan. Menguatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pengembangan usaha agar mereka menjadi pelaku utama dalam pembangunan, bukan hanya objek pembangunan. Hal ini juga mencakup pembentukan kelembagaan lokal yang mampu mengelola potensi pulau secara mandiri. Yang kelima, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sektor wisata bahari. Mendorong tumbuhnya usaha kecil yang berhubungan dengan pariwisata bahari seperti homestay, penyewaan alat snorkeling, dan kuliner lokal dengan dukungan pelatihan dan akses permodalan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Yang keenam, penegakan regulasi dan pengelolaan terpadu. Pengelolaan pulau-pulau kecil harus berdasarkan aturan yang jelas dan terintegrasi seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 agar pengelolaan sumber daya dan pembangunan berjalan sinergis tanpa tumpang tindih kewenangan. Pemerintah pusat menetapkan norma dan standar pengelolaan pulau kecil yang harus diikuti oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain, sehingga pengelolaan sumber daya dan pengembangan ekonomi dapat dilakukan secara terkoordinasi. Pembahasan selanjutnya adalah fungsi pengembangan kawasan pulau-pulau kecil. Pengembangan kawasan pulau-pulau kecil memiliki fungsi strategis, yaitu pertama, pelestarian lingkungan yang melindungi dan mengelola sumber daya alam serta ekosistem pulau kecil agar tetap lestari dan berfungsi optimal dalam jangka panjang. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan masyarakat, mendorong pemanfaatan sumber daya secara adil dan berkelanjutan sehingga masyarakat lokal dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih baik dan berkelanjutan. Yang ketiga, penguatan kedaulatan negara. Pulau-pulau kecil ini memiliki posisi strategis dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI dan pertahanan keamanan negara, sehingga pengelolaannya harus memperhatikan aspek geopolitik dan keamanan. Yang keempat, pengembangan ekonomi berbasis kelautan. Menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang memanfaatkan potensi perikanan, pariwisata, dan industri bahari secara terpadu dan berkelanjutan. Yang kelima, pengendalian pemanfaatan sumber daya. Menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya di pulau-pulau kecil dilakukan dengan pengawasan dan pengendalian yang ketat agar tidak merusak lingkungan maupun mengancam keberlanjutan sosial budaya masyarakat. Nah, untuk sub pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai permasalahan dalam pengembangan kawasan pulau-pulau kecil. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan kawasan pulau-pulau kecil meliputi yang pertama yaitu kerusakan ekosistem dan lingkungan. Pengembangan yang tidak terkendali seperti alih fungsi lahan untuk industri ekstraktif dan privatisasi pulau kecil menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Kerusakan ini meliputi pemutihan terumbu karang, sedimentasi, pencemaran laut, dan menurunnya stok sumber daya perikanan. Yang kedua ada konflik kepentingan dan penutupan akses masyarakat lokal. Penguasaan pulau-pulau kecil oleh investor atau pihak swasta seringkali menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal, terutama terkait akses terhadap sumber daya alam dan lahan. Masyarakat asli sering kehilangan hak atas pulau mereka dan akses terhadap mata pencaharian tradisional seperti nelayan dan budidaya rumput laut. Yang ketiga ada keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas. Pulau-pulau kecil umumnya memiliki keterbatasan sarana dan prasarana seperti transportasi, listrik, air bersih, fasilitas kesehatan dan pendidikan. Kondisi ini membatasi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat ada penjualan dan privatisasi pulau kecil yang tidak terkendali. Nah, privatisasi pulau-pulau kecil tanpa pengawasan yang berpotensi ini menghilangkan kekayaan biodiversitas dan merampas hak masyarakat lokal. Penjualan pulau kepada investor asing atau pihak swasta seringkali tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Yang kelima ada eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Jumlah nelayan yang melebihi stok ikan menyebabkan penurunan sumber daya perikanan dan ketidakseimbangan ekologi. Eksploitasi berlebihan ini mengancam keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir. Yang keenam, ada konflik budaya dan sosial. Pengembangan yang berbasis industri pariwisata atau investasi asing seringkali bertentangan dengan budaya lokal dan adat istiadat masyarakat pulau kecil sehingga menimbulkan perubahan pola hidup masyarakat. Nah, adapun studi kasus mengenai pengembangan kawasan pulau-pulau kecil di Pulau Kadelupa, Wakatobi. Pulau Kadelupa di Wakatobi, Sulawesi Tenggara merupakan bagian dari segitiga terumbu karang dunia yang kaya hayati laut dan dihuni oleh komunitas nelayan tradisional etnis Bajo dan Buton. Meski berada di Taman Nasional Wakatobi, ekosistemnya terancam akibat praktik penangkapan ikan yang merusak seperti bom dan potasium. Keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ekonomi menambah tantangan sosial masyarakatnya.
Pemerintah dan LSM berupaya memperdayakan masyarakat melalui ekowisata, budidaya rumput laut, dan kawasan perlindungan laut berbasis masyarakat. Meski belum optimal, program tersebut mulai meningkatkan kesadaran lingkungan dan kemandirian ekonomi. Jadi dari penjabaran materi tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya pengembangan kawasan pulau-pulau kecil perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan karakteristik keterisolasian, sumber daya yang terbatas, dan kerentanan tinggi, dibutuhkan strategi khusus seperti ekowisata berbasis konservasi, perencanaan tata ruang terpadu, penguatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pengembangan UMKM wisata bahari, serta penegakan regulasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selain pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan, pengembangan ini juga memperkuat dan kedaulatan negara dan ekonomi kelautan. Namun, tantangan seperti kerusakan lingkungan, konflik kepentingan, eksploitasi sumber daya, dan konflik sosial masih harus diatasi melalui sinergi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta demi keberlanjutan jangka panjang. Nah, segitu dulu penjabaran materi dari kami. Kurang lebihnya kami juga mohon maaf bila ada salah kata yang kurang jelas. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. 지가방 안엔 굳은 다시 믿어 backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터